Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, mari kita terlebih dahulu bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi pembimbing di dalam perjalanan hidup kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan ayat renungan pada tanggal 21 Februari tahun 2024. Hari Rabu tanggal 21 Februari tahun 2024, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis pada kitab Mazmur pasal yang ke-73 ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Di dalam bahasa Batak, tungi semadongakku dia kabanua gijang, jaladukon niho dangadong dihalomohon rohaku di tanoon. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini adalah merupakan pertanyaan kepada dirinya sendiri oleh pemazmur, salah seorang pemazmur yang bernama Pemazmur Asaf. Dia adalah seorang pemazmur dan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini Pemazmur Asaf menjelaskan tentang kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepadanya. Pemilik kemuliaan itu adalah satu-satunya hanya Allah Bapa di surga. Dan dia bertanya kepada dirinya sendiri tentang kemuliaan itu. Melalui nats untuk kita pada pagi hari ini dia bertanya, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Artinya Allah Bapa di surga, Allah Bapa di surga, dia dia bertahta di surga. Dan dia juga bersama-sama dengan kita di bumi ini, di tempat yang dia berikan untuk kita. Artinya Allah Bapa di surga itu dia bukan hanya Allah Bapa yang berdiam diri di surga, tetapi dia juga ada di antara kita. Karena dia adalah Allah yang berkuasa di surga dan di bumi yang tidak dibatasi tempat. Oleh karena itulah Pemazmur Asaf mengenal Allah yang berkuasa di surga dan di bumi. Untuk itulah di dalam nats untuk kita pada pagi hari ini dia berkata, siapa gerangan yang ada padaku di surga selain Engkau? Sekalipun Allah Bapa itu berdiam diri di surga, dia masih hidup di tengah-tengah dunia ini, namun dia juga merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya saat dia berjalan di dalam perjalanan hidupnya di tengah-tengah dunia ini, bumi yang diberikan oleh Tuhan Allah bagi kita. Dan Pemazmur Asaf menunjukkan bahwa Allah berdiam diri di surga dan Allah berhak memberikan tempat kemuliaan kepada siapapun yang ia kehendaki. Karena dia berkata, selain Engkau tidak ada yang
kuingini di bumi. Artinya, dia hidup di dunia bukan untuk menduniawi. Artinya, dia ingin memiliki segala-galanya, baik itu harta, kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan lain sebagainya, karena dia sungguh menyadari dan memahami bahwa semuanya itu adalah sifatnya yang sementara. Tidak ada yang kekal dan tidak ada yang abadi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pada awalnya pemazmur Asaf melihat kelimpahan atau berkat-berkat yang luar biasa, berkat yang berkelimpahan yang diterima oleh orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu adalah yang berjalan sesuai dengan kehendaknya, yang berjalan sesuai dengan pikirannya sendiri, tanpa melibatkan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Itulah orang-orang fasik. Dan pemazmur Asaf sadar bahwa kelimpahan yang luar biasa yang mereka miliki itu yang sebenarnya adalah bukan karena mereka dapatkan karena kekuatan mereka sendiri, tetapi kelimpahan yang mereka terima adalah semuanya itu hanya datang dari Tuhan Allah, bersumber dari Tuhan Allah. Hanya Allah sajalah yang memberikan kelimpahan itu, dan hanya Allah sajalah sumber kemujuran dari orang-orang fasik. Itulah yang dilihat oleh pemazmur Asaf. Artinya, kalaupun orang-orang fasik saat itu yang dia lihat memiliki berbagai berkat, baik itu harta duniawi, kehormatan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Mereka berkelimpahan, semuanya itu bersumber dari Tuhan Allah. Kalaupun mereka menerima kemujuran, itu semua bersumber dari Tuhan Allah satu-satunya. Dan kalaupun pada awalnya pemazmur Asaf memang merasa ragu dan bimbang akan apa yang dia lihat saat itu. Saat dia melihat orang-orang fasik itu hidup dalam kelimpahan, dia memang sempat merasa ragu dan bimbang ketika melihat kemujuran orang-orang fasik. Karena ia membandingkan orang-orang fasik dengan kehidupan orang-orang yang benar, setia di hadapan Tuhan Allah. Dan ia melihat orang-orang fasik sepertinya memiliki kehidupan yang baik, sehat, berkelimpahan harta duniawi. Namun orang yang benar, hidup setia di hadapan Tuhan, malah mendapatkan kebalikan dari semuanya itu. Namun di dalam pergumulan pemazmur Asaf, di dalam pergumulannya ia masih ingat kepada Allah. Ia masih mengetahui bahwa ia tidak memahami semuanya itu. Kalaupun dia mengetahui, melihat semuanya itu, namun dia menyadari dia tidak memahami semuanya itu. Karena dia tidak memahami semua apa yang dia lihat dan membanding-bandingkan kehidupan orang-orang fasik dan orang-orang yang benar hidup setia di hadapan Tuhan. Ketika dia melihat semuanya itu, hanya satu yang dia lakukan. Dia pergi ke tempat kudus Allah. Dia pergi ke tempat kudus Allah dan dia sadar. Dan dia pergi ke tempat yang tepat, yakni ke tempat kudus Allah. Dan di sanalah ia mendapatkan jawaban dari semuanya itu. Pemazmur Asaf
mendapatkan jawaban di tempat kudus Allah, dan itulah yang membuatnya menjadi sadar dan membuatnya semakin yakin dan percaya kepada Tuhan Allah, satu-satunya sumber dari segala berkat yang berkelimpahan. Artinya dia menyadari dan memahami, meyakini bagi orang-orang yang setia, Allah memberikan kemuliaan bersama-sama dengan dia. Sehingga pemazmur Asaf menyesali dan mulai kembali hidup dekat kepada Allah dan melihat segala sesuatunya bahwa Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, melalui firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, mengingatkan kepada kita semua dan mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang kita miliki di tengah-tengah dunia ini, semuanya itu adalah barang panah yang tidak abadi, yang tidak kekal. Oleh karena itu, jangan sampai kita menduakan Tuhan oleh semuanya itu. Tetapi firman Tuhan mengajak kita, mari kita mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan pada kita dan tetap berpengharapan kepadanya, karena Dia tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia tahu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan satu keyakinan kita adalah bahwa saat kita berjalan di tengah-tengah dunia ini, Tuhan yang selalu menyertai kita, menjaga kita, memelihara kita, dan membimbing kita di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Kalau kita yakin dan percaya sepenuhnya bahwa Tuhanlah yang membimbing, memelihara hidup kita di tengah-tengah dunia ini, saat kita berjalan, kita harus berpengharapan kepada Tuhan bahwa Ia akan memberikan kemuliaan bersama-sama dengan Dia kelak di surga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas penyertaan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang membimbing, menuntun hidup kami untuk berjalan di jalan yang Tuhan pimpin di perjalanan hidup kami. Biarlah Engkau ada di depan kami yang selalu menjaga dan melindungi kami dalam setiap langkah kami. Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat Tuhan. Engkau memberi kekuatan baru bagi kami pada pagi hari ini, dan kami telah disegarkan oleh firman-Mu yang kami dengarkan. Berkati firman-Mu Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami diberi kekuatan, diterangi hati dan pikiran kami untuk menjalani hari-hari hidup kami yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkati kami Tuhan di dalam melakukan aktivitas sepanjang satu hari ini. Juga semua jemaat Tuhan yang melakukan aktivitasnya, biarlah Tuhan yang campur tangan, biarlah Tuhan yang kami andalkan, bahwa apapun yang kami lakukan, tanpa Engkau yang campur tangan, kami tidak akan mampu melakukannya. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami juga berdoa, jikalau ada di antara jemaat Tuhan yang kurang sehat, baik yang terbaring di rumah dan juga yang dalam perawatan di rumah sakit, biarlah Tuhan yang memberi kesembuhan. Karena Engkau satu-satunya Bapa tabib yang ajaib, yang memberikan kesembuhan yang sempurna bagi kami umat yang Engkau kasihi. Bapa di dalam surga, kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang mengatur langkah kami.
Kami mohon ampun Bapa di surga akan dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terima dan sempurnakan doa kami yang kami sampaikan dalam satu nama, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Baik saudara-saudari yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas kita sepanjang satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.